Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan terus menerus. Biarlah kita boleh setia lebih lagi, membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita utamakan Tuhan lebih dari segala apa yang menjadi kesibukan kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami datang, kami mengucap syukur, terima kasih. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyegarkan rohani jiwa tubuh kami. Dan saat ini kami akan Tuhan mengadakan persekutuan mesbah doa pagi Tuhan denganmu Bapa, bersama dengan anak-anakmu. Segala Roh Kudus Tuhan, sucikan dengan darah Yesus, ampuni segala dosa dan kelemahan kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan Yesus, dalam pikiran, perkataan maupun hati kami, supaya apapun yang kami lakukan, pelayanan kami Tuhan Yesus hari ini boleh layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan Bapa menjadi asap dupa yang harum manis di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan teguhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, ya Bapa yang sudah Tuhan pagi hari ini boleh bangun, biarlah mereka mengutamakan akan kehendak Tuhan, mereka mengutamakan cari hubungan lebih utama, lebih intim dengan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami boleh mengalami kemenangan ketika kami mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Dan kami mau tanggalkan semua beban apapun yang menjadi kesibukan kami, rencana kami tanggalkan semuanya di kaki-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang memimpin, yang menyertai kami sampai sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuasa kegelapan iblis yang tidak senang untuk kami berkumpul mengadakan persekutuan pribadi dengan Engkau dalam mesbah doa pagi hari ini, kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kau berharga dan mulia Tuhan di mata. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga di mata kami Tuhan, berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kami persembahkan pagi hari ini, Ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kau berharga dan mulia di mata kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Kau berharga dan mulia di mataku ya Tuhan, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku di hadapan-Mu Tuhan, persembahkan hidupku padamu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku kini. Amin. Kini ku persembahkan hidupku padamu, bagai persembahan yang hidup. Amin Tuhan, yang kudus dan
berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan, persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan, amin. Yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku, amin. Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, haleluya. Tuhan, ku persembahkan hidupku padamu, segala lidah bibirku Tuhan, hanya untuk memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau layak terima pujian dan hormat syukur. Haleluya Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, selamanya Engkau baik. Terima kasih buat jamahan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Bapa ya Ramana ya Ramase, haleluya ya Ramana ya Se, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Bapa yang maha besar, Yesus Kristus yang kami percaya, Engkaulah kekuatan kami. Engkau ya Bapa ya Roh Kudus Allahku Tuhan Yesus, Engkaulah kemenangan untuk menjalani hidup ya Tuhan. Tak ada yang lain di mata kami, hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, bergantung penuh padamu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, kami mau terus Tuhan, hidup kami hanya bergantung penuh padamu. Dan kami ingin Tuhan membalas kebaikan-Mu dengan kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa hidup kami, nyawa kami ada di dalam tangan yang penuh kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memelihara hidup kami, Engkau menyertai kami, Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jagailah hati kami Tuhan Yesus, jagalah hati kami Tuhan, karena hanya dekat dengan Engkau Tuhan kami beroleh ketenangan, dan jiwa kami tentram Tuhan Yesus bersama-Mu. Kami percaya demikian juga pada anak-anak-Mu hari ini, mereka akan tentram, kami akan tentram bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Allah yang kami percaya. Hanya dekat Allah, hanya dekat kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram, jiwaku pun tentram. Kau menerimaku Tuhan, Kau menerimaku dengan sepenuh hati-Mu Tuhan, dengan sepenuhnya. Walaupun dunia memandang kami begitu rupa ya Tuhan, melihat rupa ya Bapa, namun Kau memandangku. Terima kasih Tuhan Yesus, baik kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh kedalaman ya Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat di dalam hidup kami sekalipun, dekat sekalipun, amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kami berkenan di mata-Mu,
supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram. Demikianlah kami anak-anak-Mu, ya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram, jiwaku pun tentram. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia memandang kami berbeda begitu rupa, ya Tuhan melihat rupa, namun Kau memandang kami dengan kasih-Mu Tuhan, memandangku. Amin, haleluya. Jauh kedalaman, amin, hatiku Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Melebihi semua yang terdekat sekalipun. Amin Tuhan. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku. Amin, haleluya. Supaya memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, setiap kami. Kau mengenal hati kami, hidup kami, melebihi semua yang terdekat sekalipun dalam hidup ini, dekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Jagailah hati kami Tuhan, jaga hatiku penuh dengan damai-Mu Bapa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal yang ke-33. Saudara, temanya adalah peka untuk mendengar pesan Tuhan, ya. Kita akan membaca dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Kita akan baca. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara,
tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Ya, saudara, ini adalah perkataan daripada Elihu, ya, seorang muda yang bijaksana. Saudara, tatkala dia mendengar perdebatan antara Ayub dan ketiga orang sahabatnya yang bernama Bildad, Elifas, dan Sofar, ya, mereka berdebat masing-masing, saudara. Namun bagaimana Elihu menilai bahwa mereka memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing. Dan apa yang dikatakan oleh Elihu di sini dikatakan, saudara, bahwa di Ayub pasal yang ke-32 ayat yang kedua dikatakan, lalu marahlah Elihu bin Barekhel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah, ya. Jadi saudara, Elihu pertama dia menegur Ayub karena dia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah, ya. Saudara, kenapa? Karena Ayub dia menyalahkan Allah, yang memang pada awalnya Ayub itu responsnya baik, ya. Dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, ya. Kemudian dia berkata berikutnya bahwa masakan kita menerima yang baik saja daripada Tuhan, sedangkan yang tidak baik kita tidak mau terima, ya. Dia berkata kepada istrinya yang menyuruh dirinya untuk mengutuk, ya. Namun pada saat dia bukan saja kehilangan anak-anaknya dan hartanya, tetapi juga dia mengalami cobaan yang berat, yaitu sekujur tubuhnya mengalami sakit borok, saudara, ya. Kemudian dia mulai mengutuki hari lahirnya, ya, sampai pada akhirnya yang awalnya, saudara, ketiga orang sahabatnya dia berduka atas Ayub, ya, sampai akhirnya, saudara, ya, Ayub terjebak dengan mempersalahkan Allah, dan ketiga orang sahabatnya juga memiliki kelemahan, ya, saudara. Pada awalnya mereka berniat untuk menghibur, tapi kemudian mereka mempersalahkan Ayub, ya. Di ayat yang ketiga Elihu juga menegur daripada, saudara, ya, ketiga orang sahabat Ayub, yaitu Bildad, Sofar, dan Elifas. Di ayat yang keempat, dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan, ya. Nah, saudara, dari perkataan daripada Elihu, seorang muda yang bijaksana, ya, saudara, kita dapat mengerti bagaimana, saudara, dikatakan bahwa manusia cenderung, termasuk Ayub sendiri, kurang peka untuk menangkap pesan-pesan daripada Tuhan, ya. Kurang peka untuk mendengar suara Tuhan, ya. Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui berbagai cara. Dikatakan bahwa Elihu mengatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya, ya. Saudara, seringkali kita kurang peka untuk menangkap, ya, apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan
di dalam kehidupan kita, ya. Seperti juga yang dialami oleh Ayub, ya. Saudara, dikatakan bahwa Allah bisa berbicara melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Allah juga bisa berbicara di dalam melalui mimpi. Dikatakan di ayat yang ke-15 dalam mimpi, dan Allah juga berbicara bisa melalui penglihatan, ya. Kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan juga Allah bisa berbicara melalui penderitaan yang dialami oleh manusia. Di ayat yang ke-19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, ya. Jadi berbagai cara Allah berbicara untuk menegur manusia, ya. Saudara, dengan teguran-teguran dan nasihat-nasihat. Kemudian juga dikatakan saudara untuk supaya manusia menyadari kesalahannya dan juga melenyapkan kesombongan orang. Ya, itulah yang dikatakan oleh Elihu, ya. Seringkali saudara, dosa seorang yang saleh adalah tanpa disadari, saudara, masih ada kesombongan dalam dirinya, yaitu termasuk Ayub. Saudara, dia memiliki kelemahan menganggap dirinya lebih benar, ya, baik terhadap orang lain maupun menganggap dirinya lebih benar. Terlebih dia menganggap lebih benar daripada Allah, ya. Karena saudara, kalau kita perhatikan, kita baca di ayat-ayat sebelumnya bagaimana saudara Ayub mempersalahkan Allah, ya. Saudara, dan dia berpendapat bahwa dia tidak pernah berbuat kesalahan, ya. Saudara, ya, seandainya dikatakan, ya, engkau menguji aku akan timbul seperti emas, ya. Saudara, dikatakan juga oleh Ayub, sampai mati pun aku tidak bersalah, ya. Saudara, sampai akhirnya ketiga orang sahabat Ayub, yaitu Sofar, Bildad, dan Elifas, yang tadinya mereka bermaksud untuk menghibur Ayub, mereka terpancing sampai akhirnya mereka menghakimi Ayub, ya, sehingga terjadi perdebatan kusir, ya, sehingga mereka saling mempersalahkan. Nah, saudara, Elihu seorang muda tampil sebagai penengah, ya, bagaimana dia melihat bahwa keduanya, baik Ayub dan mereka, yaitu Bildad, Sofar, dan Elifas, mereka memiliki kelemahan masing-masing, ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, apapun cara Tuhan untuk menyampaikan pesannya, untuk menyampaikan suaranya dalam hidup saudara dan saya, ya, baik melalui teguran-teguran, ya, saudara, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, kemudian dalam mimpi, dalam penglihatan, maupun dalam penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, gunanya adalah membentuk dan memproses hidup saudara dan saya untuk semakin hari semakin disempurnakan, ya, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa teguran-teguran Tuhan dimaksudkan supaya manusia menyadari kesalahannya dan melenyapkan kesombongan yang tanpa disadari oleh manusia yang cenderung menganggap dirinya lebih benar, ya. Nah, saudara, terlebih Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah, ya. Nah, saudara, bagaimana kita dapat memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, ya, atau kita mendengar pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita, baik yang disampaikan oleh firman-Nya, baik melalui mimpi, baik melalui penglihatan, ya, baik juga melalui penderitaan yang diizinkan terjadi. Bagaimana kita dapat memiliki kepekaan, ya, untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita, yang menegur kita, kesalahan-kesalahan kita, bahkan membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati, ya. Nah, saudara, yang pertama adalah saudara, kita harus membuka hati dan merendahkan diri. Di dalam kitab 2 Tawarikh kita akan baca
2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 ya. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Ya, jadi saudara, langkah awal adalah kita membuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau Tuhan menegur, maka kita akan berbalik, dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang seringkali kita tidak menyadari akan kelemahan-kelemahan kita. Ya, nah saudara, itulah kunci bagaimana kita memiliki kepekaan rohani, yaitu mendengarkan suara Tuhan atau pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Baiklah kita membuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, selama kita menutup hati, saudara, membenarkan diri, selama kita mengeraskan hati, selama saudara kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka sulit bagi Tuhan untuk saudara ya menyampaikan pesannya, tegurannya dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, tujuannya adalah agar saudara dan saya tidak binasa. Ya, tujuannya adalah supaya saudara dan saya diselamatkan, ya, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, nah hal yang kedua, saudara, kita akan baca di dalam ya Mazmur pasal 119. Kita akan baca ya di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ya, firman Tuhan mengatakan, saudara, kita akan membaca firman Tuhan, katakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah akan hatiku dan pikiran-pikiranku. Ya, saudara, itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, dikatakan biarlah kita boleh menyelidiki hati kita. Ya, dikatakan firman Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, nah saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, supaya kita boleh menyelidiki hati kita. Ya, saudara, ya, kita boleh menintrospeksi diri kita. Ya, apakah jalan kita serong? Ya, apakah kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan? Ya, nah saudara, hal yang kedua adalah kita mengintrospeksi diri kita. Ya, oleh karena itu biarlah kita selalu menyelidiki hati kita. Ya, saudara, ya, seperti kita boleh, saudara, ya, dalam istilah saudara teologi adalah spiritual check up. Ya, ada istilah medical check up. Ya, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang menjadi keluhan-keluhan bagi tubuh kita, itu medical check up, yang mengecek kesehatan tubuh kita. Namun juga ada yang namanya spiritual check up. Ya, bagaimana kita boleh menyelidiki, ya saudara, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan rohani kita. Ya, oleh karena itu biarlah kita boleh membuka hati, mengintrospeksi diri. Ya saudara, ya, siap untuk kita boleh ditegur, ya, dan supaya Tuhan menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, ya, agar kita boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, hal yang ketiga adalah memohon tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam Yohanes, saudara, di dalam Yohanes kita akan membaca ya bagaimana dikatakan bahwa Roh Kudus
pekerjaan Roh Kudus itu. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saudara, minta tuntunan Roh Kudus, ya. Bagaimana Roh Kudus menuntun saudara dan saya dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, saudara, biarlah kita memiliki kepekaan akan menangkap pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita, baik itu nasihat, teguran, ya, baik itu didikan dalam hidup saudara dan saya, ya, dengan kita boleh membuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal yang kedua adalah kita boleh mengintrospeksi diri kita, yang sebagian pemazmur katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hati dan batinku. Jika jalanku serong, biarlah Tuhan luruskan, ya. Hal yang ketiga adalah minta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, buat anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, dan biarlah kami boleh peka mendengarkan suara-Mu, peka untuk menangkap pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami, yang menegur kami, menasihati kami, mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh membuka hati, merendahkan diri di hadapan-Mu di dalam doa dan pembacaan firman setiap hari yang menegur, yang menyatakan kesalahan dan kelemahan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kami terus mengintrospeksi diri kami, menyelidiki diri kami ya Tuhan, dan tunjukkanlah segala kelemahan kami agar kami boleh memperbaikinya ya Tuhan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kami membutuhkan tuntunan Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami, yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami akan setiap firman yang kami dengar ya Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kelemahan kami, proses dan bentuk kami ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa yang saat ini lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berikan penghiburan kepada kami anak-anak-Mu. Demikian yang dalam kekurangan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong dan mencukupi segala kebutuhan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami berdoa yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu dan berbalik dari jalan kami yang jahat, agar Engkau memulihkan hidup kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa negara kami Tuhan, dalam khususnya di masa-masa kesukaran akhir zaman, keadaan geopolitik dunia yang dimana peperangan semakin meluas ya Tuhan antar bangsa, dan mengakibatkan kondisi ekonomi dunia yang semakin melemah. Namun kami berdoa juga bagi iklim yang memang kami rasakan semakin panas oleh karena banyak penebangan pohon, dan kami juga berdoa karena keserakahan manusia ya, yang tidak memperdulikan akan lingkungannya. Kami berdoa Tuhan, khususnya bangsa kami dalam menghadapi keadaan ekonomi dan iklim ini. Kami berdoa berkati bangsa kami, berikan hikmat bagi pemimpin negara kami untuk dapat mengatasi kesukaran di akhir zaman ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan.
Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.